Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Saya Engga T. Aulia dan rekan saya Reza Lestari dan rekan saya Suci Anissa. Baiklah, pada video ini kami akan membahas platform apa sih yang tepat digunakan di masa pandemi. Banyak platform yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring, seperti e-learning, Google Classroom, Edmodo, dan lain-lain. Kali ini, kami akan membahas salah satu platform, yaitu Edmodo. Apakah Edmodo recommended digunakan dalam proses pembelajaran daring? Nah, sekarang silahkan simak video kami berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Edmodo. Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran yang didesain khusus untuk dunia pendidikan dengan tampilan mirip Facebook yang praktis, mudah dan dapat digunakan langsung oleh guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, maupun untuk orang tua atau wali. Dengan menggunakan Edmodo, seorang guru dapat dengan mudah mengelola sebuah sistem yang menyediakan fitur terbaik dan praktis, sehingga guru selalu terhubung dengan peserta didik dan mengatur aktivitas peserta didik dengan mudah. Kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan fitur yang tersedia pada media Edmodo, yakni berbagi materi pelajaran, penugasan, kuis, polling, serta memungkinkan adanya kegiatan diskusi pada fitur komentar. Selanjutnya, manfaat Edmodo. Setiap teknologi yang tercipta selalu mempunyai manfaat-manfaatnya tersendiri. Manfaat dari Edmodo yaitu guru dapat membuat kelas virtual. Kelas virtual yang dibuat oleh guru tidak terbatas, mempermudah komunikasi antara guru dan murid. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja, tidak ada orang luar yang dapat masuk ke dalam kelas virtual. Sebagai media untuk memberikan soal ujian, tugas, dan kuis kepada murid. Selanjutnya, guru dapat mengirim nilai dari pekerjaan siswa dengan mudah. Guru dapat memberikan materi kepada siswa yang tidak bisa masuk pada saat bertatap muka. Orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar anaknya dengan mudah. Guru dapat memberikan PR melalui Edmodo. Kemudian yang terakhir, siswa dapat langsung mengumpulkan PR melalui Edmodo. Selanjutnya, kelebihan Edmodo. Kelebihan dari Edmodo yaitu memungkinkan siswa untuk mengirim artikel dan blog yang relevan dengan kurikulum kelas sesuai dengan perintah guru. Bisa membantu guru dalam membuat berita dalam grup atau memberi tes yang bersifat online. Guru juga dapat menggunakan Edmodo untuk menginstruksikan, menetapkan, dan membicarakan dengan siswanya secara online di waktu yang sama secara bersamaan. Guru dapat menggunakan Edmodo untuk mengembangkan ruang diskusi di mana siswa dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya di waktu yang sama. Mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link. Selanjutnya, pesan dirancang untuk lebih mudah dipahami dan tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Berikutnya, kekurangan Edmodo. Selain memiliki kelebihan, Edmodo juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari Edmodo yaitu
Tidak ada fitur untuk presensi. Alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan link Google Form yang diupload di Edmodo. Tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Alternatif yang bisa digunakan untuk diskusi antar siswa bisa menggunakan WhatsApp group. Kemudian, tidak adanya foto album dan fasilitas tagging seperti jejaring sosial lainnya. Edmodo hanya bekerja dengan file tipe generik dan tidak mengizinkan tagging. Siswa dibatasi aksesnya untuk keluar, karena hanya terbatas di kelas tersebut. Gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Masih dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya. Selanjutnya, perbedaan Edmodo dengan platform lain. Yang pertama, perbedaan Edmodo dengan Moodle. Perbedaan Edmodo dan Moodle yaitu Edmodo tidak memiliki fitur live chat, sedangkan Moodle dapat ditambahkan oleh penggunanya. Fitur bahasa yang digunakan pada Edmodo hanya bahasa Inggris, sedangkan Moodle memiliki fitur 45 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Fitur pada Edmodo sudah ditentukan, tidak dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna, sedangkan Moodle dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena merupakan sebuah CMS free dan open source. User interface pada Edmodo mirip dengan Facebook, sehingga memudahkan para pengguna untuk memakainya karena kebiasaan. Sedangkan Moodle sesuai yang telah disediakan oleh CMS. Proses bergabung pada suatu grup atau kelas pada Edmodo berdasarkan grup kode yang telah ditentukan, sedangkan Moodle berdasarkan proses aktivasi admin. Edmodo tidak memerlukan server pada lembaga pengguna, karena server disediakan pengembang Edmodo, sedangkan Moodle harus memiliki server. Kemudian, perbedaan Edmodo dan Google Classroom. Perbedaan Edmodo dan Google Classroom yaitu Google Classroom memberikan layanan gratis kepada guru dan murid. Namun, pihak sekolah harus terlebih dahulu mendaftarkan institusinya di paket Google for Education. Pada aplikasi Edmodo, hanya bisa membuat akun freemium untuk bisa menikmati fitur dasar, dan harus membayar sekitar $2.500 per institusi untuk fitur premium dalam 1 tahun. Google Classroom bisa berintegrasi dengan aplikasi Google lainnya, seperti Gmail, Google Drive, dan Google Docs secara gratis. Sedangkan di Edmodo harus membayar untuk bisa melakukan integrasi ke beberapa pihak ketiga. Edmodo menawarkan fitur untuk para orang tua murid agar bisa mengakses kegiatan belajar anaknya di aplikasi tersebut. Layanan ini tidak dimiliki oleh Google Classroom. Tutorial penggunaan Edmodo sebagai guru. Pembahasan pertama, cara mendaftar akun guru di Edmodo. Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, ketik pada address bar alamat dari Edmodo, yaitu new.edmodo.com hingga muncul tampilan seperti di gambar. Kedua, klik sign up yang terletak di pojok kanan atas untuk mendaftar akun.
Langkah ketiga, klik Teacher Account untuk mendaftar sebagai guru. Selanjutnya, langkah keempat, pilih lokasi negara Anda, misal ketik Indonesia, pada Select Country, kemudian klik Indonesia. Selanjutnya, klik Next. Selanjutnya, langkah kelima yaitu mengisi form data berikut ini yang meliputi pengisian email, paspor, konfirmasi paspor, dan yang terakhir kode sekolah. Langkah keenam, setelah mengisi form data, cek email Anda untuk memverifikasi akun melalui email yang digunakan. Setelah memverifikasi akun melalui email, langkah ketujuh yaitu mengisi form untuk melengkapi profil Anda. Setelah data terisi dengan lengkap, klik Done. Langkah terakhir akan muncul tampilan beranda akun Edmodo seperti di gambar. Itu berarti akun Edmodo Anda sudah berhasil terdaftar. Selanjutnya, akan dijelaskan cara login Edmodo sebagai guru. Pertama, setelah masuk pada tampilan awal Edmodo, klik Login yang terletak di pojok kanan atas. Langkah yang kedua, mengisi form email dan password, kemudian klik Login. Berikut ini adalah tampilan awal akun Edmodo sebagai guru. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat kelas di Edmodo. Langkah pertama, untuk membuat kelas, klik Create a Class. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengisi form untuk melengkapi profil kelas, di mana kita dapat melengkapi nama kelas, deskripsi kelas, dan lain-lain. Setelah terisi lengkap, kita klik Create. Langkah ketiga, berikut ini tampilan letak kelas pada halaman utama Edmodo. Selanjutnya, klik kelas yang telah terbentuk untuk melihat kode kelas. Langkah keempat, berikut ini tampilan kelas. Kemudian, copy kode kelas untuk dibagikan ke siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu cara mengatur profil. Dari halaman pengaturan akun, Anda dapat mengatur informasi profil, memasang, dan mengganti foto. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, untuk mengatur, klik profil yang terletak di pojok kanan atas. Kemudian, dalam menu tersebut, silakan pilih Setting. Langkah kedua, berikut ini tampilan akun setting. Pilih personal informasi. Pada halaman ini, Anda dapat mengubah foto profil dan mengubah informasi pribadi Anda. Pembahasan berikutnya yaitu cara mengundang siswa untuk bergabung ke kelas. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, klik Members pada halaman kelas. Langkah selanjutnya, klik Add Student untuk menambah siswa. Langkah ketiga, undang siswa dengan cara klik Invite. Langkah keempat, terdapat 3 metode dalam mengundang siswa. Guru bebas memilih metode yang akan digunakan. Klik salah satu metode, kemudian klik Done. Selanjutnya, selain membagikan kode kelas ke siswa, guru dapat mengundang siswa untuk gabung ke kelas dengan cara menginput langsung nama dan email siswa pada bagian yang telah tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu cara mengirim postingan atau informasi pada halaman utama kelas. Berikut langkah-langkahnya.
Langkah pertama, pada halaman kelas, klik Send a Welcome Post. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengisi postingan atau informasi pada tempat yang telah disediakan. Kemudian, klik Post. Selanjutnya, langkah ketiga. Berikut ini adalah tampilan postingan atau informasi yang telah berhasil di-post. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat asesmen atau penugasan. Asesmen atau penugasan merupakan fitur yang digunakan guru untuk memberikan tugas kepada siswa secara online. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, pada halaman kelas, klik Create and Send an Assessment. Langkah kedua yaitu mengisi form penugasan. Nah, terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama, judul tugas. Yang kedua, instruksi penugasan. Dan terdapat 3 fasilitas tambahan lampiran. Yang pertama, lampiran file. Yang kedua, tambahan tautan. Dan yang ketiga, tambahan dari perpustakaan. Setelah terisi semua kolomnya, klik Assign. Selanjutnya, setelah mengisi form penugasan, langkah selanjutnya yaitu mengisi form batas tanggal dan waktu pengumpulan tugas. Setelah itu, klik Assign. Masuk ke langkah keempat. Nah, berikut ini adalah tampilan penugasan yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu cara memberikan penilaian tugas siswa. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, saat siswa telah mengumpulkan tugas, maka guru akan mendapatkan notifikasi. Kalian bisa lihat pada pojok kanan atas. Langkah kedua, guru dapat memeriksa dan memberikan nilai siswa. Kalian dapat lihat pada gambar dengan cara klik Enter Grade. Selanjutnya, guru memberikan penilaian dengan mengisi kolom skor dan menentukan total skor, kemudian klik Save. Nah, pada gambar kalian bisa lihat terdapat 2 kolom, di mana kolom pertama itu untuk memasukkan skor yang diperoleh siswa dan kolom yang kedua untuk memasukkan total skor. Setelah kedua kolom ini terisi, maka klik Save. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat kuis. Kuis merupakan fitur yang digunakan guru untuk membuat berbagai macam jenis kuis yang dapat dikerjakan oleh siswa. Berikut langkah-langkah membuat kuis pada Edmodo. Pertama, pada halaman kelas, klik Create and Send a Quiz. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mengisi form. Untuk menulis kuis, klik Quiz Detail. Ini terdapat 2 kolom. Kolom pertama diisi judul kuis, kolom yang kedua diisi instruksi kuis. Setelah terisi, kita lanjutkan klik Assign. Langkah selanjutnya, untuk memilih jenis kuis, klik Quiz Question. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan jenis kuis. Yang pertama, pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, mencocokkan, isi bagian yang kosong, dan jawaban pilihan ganda. Nah, selain itu juga terdapat tambahan lampiran berupa file, tautan, ataupun tambahan dari perpustakaan. Setelah itu kita juga dapat mengisi grading atau penilaian guru yang dapat memberikan poin untuk jawaban yang benar. Nah, setelah mengisi form, kita klik Assign. Selanjutnya masuk ke langkah keempat yaitu mengatur batas waktu pengerjaan kuis. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sini terdapat pilihan tanggal jatuh tempo dan batas waktu. Setelah diisi dan diatur tanggal dan waktu pengerjaan kuis, klik Assign. Berikut ini adalah tampilan kuis yang telah berhasil di-post.
Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat polling. Fitur polling hanya dapat dibuat oleh guru, kemudian dibagikan kepada siswa guna untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu yang berkenaan dengan pelajaran. Berikut ini langkah-langkah membuat polling. Pertama, klik pada bagian Start a Discussion, Share, Class Materials, dan lain-lain, seperti pada gambar. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik Create a Poll untuk memulai membuat polling. Langkah yang ketiga yaitu mengisi form terkait polling yang akan diajukan kepada siswa. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, ini terdapat dua kolom yang perlu diisi. Kolom pertama itu untuk mengisi form dengan pertanyaan yang ingin diajukan ke siswa. Kolom yang kedua itu untuk menambahkan opsi jawaban. Nah, setelah terisi, kita tinggal klik post. Nah, berikut ini adalah tampilan polling yang telah di-post dan ditanggapi oleh siswa. Bisa dilihat pada gambar. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membuat game. Untuk memulai membuat fitur games di Edmodo, langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke halaman kelas, lalu klik Create. Kemudian pilih Jumpstart Activity. Dilanjutkan, klik New. Untuk langkah-langkahnya, kalian dapat melihat pada gambar. Langkah kedua yaitu mengisi form yang telah disediakan. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama itu tipe pertanyaan, bisa pilihan ganda, jawaban singkat, atau mencocokkan, dan lain-lain. Dan kolom di bawahnya itu untuk mengisi form, melengkapi pertanyaan soal yang akan diberikan kepada siswa beserta opsi jawabannya. Setelah kolom tersebut diisi, maka kita klik Save dan dilanjutkan dengan klik Finish. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, melakukan pengisian form mengenai dasar informasi yang memuat tentang nama kegiatan, privasi kegiatan, dan pengaturan waktu yang diberikan guru kepada siswa dalam pengerjaan soal. Setelah diisi semua kolomnya, lalu kita akhiri dengan mengklik Save. Oke, berikut ini adalah tampilan games yang telah berhasil di-post. Cara penggunaan Edmodo sebagai siswa. Sebelum kita menggunakan Edmodo, tentu kita harus memiliki akun Edmodo. Maka saya akan menjelaskan cara pembuatan akun Edmodo untuk siswa. Yang pertama, ketik pada address bar alamat dari Edmodo, yaitu new.edmodo.com, dan selanjutnya klik sign up yang terletak di pojok kanan atas untuk masuk ke tampilan awal Edmodo. Setelah tadi kita klik sign up, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kiri. Lalu kita klik student account untuk mendaftar sebagai siswa. Lanjut, akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kanan. Lalu kita pilih lokasi negara kita, misal kita di Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita klik next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kiri. Lalu kita masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh guru, membuat username, memasukkan email dan password, lalu klik create account. Maka akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kanan. Ketikkan nama awal dan nama akhir, lalu klik done. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Kamu bisa memasukkan nomor HP orang tuamu,
atau juga email orang tuamu, atau juga bisa langsung kamu skip atau kamu lewati. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kanan. Tampilan beranda akun Edmodo itu berarti akun Edmodo kamu sudah berhasil terdaftar. Ada cara lain untuk membuat akun Edmodo, yaitu dengan cara menggunakan sign up with Google seperti gambar sebelah kiri ini. Tetap memasukkan kode kelas terlebih dahulu, lalu klik sign up with Google, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kanan. Dan masukkan email kamu, lalu klik berikutnya. Setelah tadi memasukkan email kamu, maka akan muncul tampilan untuk meminta memasukkan password. Lalu kamu masukkan password kamu, klik berikutnya, maka akan muncul tampilan beranda akun Edmodo. Itu berarti akun Edmodo kamu sudah berhasil terdaftar. Di cara pembuatan akun Edmodo untuk siswa, maka sekarang adalah cara login. Masih dengan cara yang sama. Yang pertama yaitu masukkan alamat Edmodo pada address bar, yaitu new.edmodo.com. Lalu ada login yang terletak di pojok kanan atas untuk masuk ke tampilan awal Edmodo. Setelah tadi klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kamu masukkan username atau email dan juga password kamu, lalu klik login, atau juga bisa kamu menggunakan continue with Google. Setelah tadi kamu masukkan email dan password kamu, maka akan muncul tampilan beranda Edmodo seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara gabung kelas di Edmodo. Pertama, kamu harus login dulu. Setelah kamu login, maka akan muncul tampilan beranda Edmodo seperti gambar berikut. Lalu kamu klik join kelas yang berada di sebelah kiri, yang di dalam kotak merah ini. Setelah kamu klik join a class yang berada di sebelah kiri tadi, maka akan muncul tampilan untuk meminta kode kelas. Lalu kamu masukkan kode kelas yang telah diberikan oleh gurumu dan klik join. Setelah tadi klik join, maka kamu tinggal menunggu gurumu menerima untuk masuk ke kelas. Setelah diterima oleh gurumu, maka beginilah tampilan kelas di Edmodo-mu. Selanjutnya yaitu cara untuk mengupload tugas. Ketika gurumu memberikan tugas, maka tampilan Edmodo akan seperti gambar di bawah ini. Dan kamu klik open. Ketika tadi kamu sudah klik open, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kamu bisa memilih mengirimkan dengan cara seperti apa, atau membuat melalui Edmodo-nya langsung seperti pada gambar. Setelah tadi kamu masukkan file atau membuat tugasmu langsung di Edmodo-nya, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Lalu klik Turn in Assignment. Jika kamu klik Turn in Assignment, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kamu sudah yakin kalau tugas kamu sudah benar, maka kamu klik Turn in. Setelah kamu klik Turn in, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan inilah tampilan ketika kamu sudah selesai mengupload tugas. Cara membuat akun orang tua dan tampilan Edmodo.
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat akun orang tua di Edmodo. Langkah pertama, ketik pada address bar alamat dari Edmodo, yaitu edmodo.com, hingga muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian langkah kedua, klik sign up yang terletak di pojok kanan atas untuk masuk ke tampilan awal Edmodo. Langkah ketiga, klik parent account untuk mendaftar sebagai orang tua. Langkah keempat, pilih lokasi negara Anda. Misal, ketik Indonesia pada select country. Kemudian klik Indonesia. Selanjutnya klik next. Selanjutnya langkah kelima, sign up menggunakan nomor HP atau email dan jangan lupa password. Kemudian create your account. Selanjutnya langkah keenam, mengisi form untuk melengkapi profil Anda. Setelah diisi, klik done. Selanjutnya akan muncul tampilan beranda akun Edmodo. Itu berarti akun Edmodo Anda sudah berhasil terdaftar. Kemudian menambahkan ke akun anak dengan cara add a child. Kemudian masukkan parent code. Akan muncul pemberitahuan bahwa orang tua sudah bisa melihat nilai, PR, dan pesan di kelas anaknya. Berikut tampilan atau halaman utama Edmodo untuk orang tua siswa setelah aktivitas kelas telah berlangsung. Sekian video pembelajaran tentang platform Edmodo. Semoga dapat menjadi salah satu alternatif platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.